Setelah kita berdoa bersama-sama, kami sungguh memohon biarlah Tuhan Engkau saja yang membuka mata kami, membuka mata hati kami. Karena Tuhan, saat ini kami akan berhadapan dengan firman-Mu yang adalah firman yang hidup. Kami tidak sekedar sedang membicarakan satu pengetahuan yang baru. Kami tidak sekedar membicarakan satu topik-topik yang mungkin inspiring bagi kehidupan kami. Tapi lebih daripada itu Tuhan, kami sedang berbicarakan firman yang hidup, dan biarlah firman yang hidup itu boleh menjadi hidup kami sendiri. Hamba sungguh berdoa, Tuhan, tolong kami. Jangan biarkan kesempatan ibadah seperti ini ketika kami berinteraksi dengan puji-pujian, dan khususnya ketika kami berinteraksi dengan firman Tuhan, kami sekedar terkagum. Tapi lebih daripada itu hamba berdoa, ubahkan kami, ubahkan kami. Karena itu hamba sungguh memohon biarlah Roh-Mu yang kudus boleh berkarya saat ini dengan leluasa ya Tuhan. Bukan saja kami yang ada di tempat ini, tetapi hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap jemaat-jemaat yang ada di rumah saat ini. Oh Tuhan, khususnya mereka yang di rumah. Tuhan yang tolong memimpin waktu-waktu ke depan. Karena kami sungguh sadar Tuhan, ada begitu banyak hal yang menjadi satu distraction bagi kami untuk dapat terus berfokus kepada Engkau, khususnya ketika kami di rumah. Karena itu hamba sungguh berdoa, berkatilah mereka yang di rumah. Berkatilah setiap kami di sini, dan hamba sungguh memohon Roh Kudus-Mu yang boleh melawat setiap kami. Dan taruh firman-Mu dalam bibir mulut hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga hanya kuasa-Mu, hanya hadirat-Mu, hanya kebenaran-Mu yang boleh dinyatakan di tengah-tengah kami. Berkatilah Tuhan, berkatilah Tuhan. Kami sungguh berdoa memohon kepada Engkau. Kami sungguh berseru kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah tema kita hari ini adalah bicara mengenai kapan waktunya, when time to speak dan when time to be silent. Dan saudara, sebenarnya tema tersebut diambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 6 ya. Jadi saudara, saya percaya dan seingat saya beberapa bulan lalu saya sempat khotbah di Pluit, dan saya mendapati kelihatannya saudara sedang membahas berkaitan dengan khotbah di bukit ya. Dan saudara, ini merupakan satu seri kelanjutan ya daripada khotbah di bukit. Dan khotbah di bukit Matius pasal 5 hingga pasal yang ke-7 kita bicara mengenai the kingdom behavior ya. Yesus berbicara mengenai saudara dan saya yang menjadi anak-anak Allah, kita yang ditebus oleh Tuhan. Dan kalau benar kita ditebus oleh Tuhan, maka karakter kita, hidup kita harus mencerminkan realitas sebagai orang-orang yang ada di dalam kerajaan Allah. Saudara, setiap culture atau setiap negara punya culture-nya sendiri, punya behavior-nya sendiri. Iya. Kalau sederhana saja ya, saya ingat kalau pas beberapa waktu lalu saya kesempatan studi di luar, lalu ketika misalnya holiday ke Jakarta, saudara, kalau drive itu, kalau lampu kuning di Jakarta artinya apa? Lampu kuning artinya lu injak gas cepetan, oke? Nah, kalau negara-negara tertentu kalau lampu kuning artinya apa? Buruan rem ya. Jangan sampai lu ada speeding camera atau red light camera ya. Dia fotoin kita, itu foto yang termahal ya, bisa 100 US jadinya begitu. Cilaka banget ya. Sederhana, itu hanya menunjukkan bahwa satu negara punya culture tertentu. Dan Matius 5-7 bicara mengenai kita yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kalau benar kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang menjadi bagian daripada kerajaan Allah, maka ada satu behavior, ada satu hidup, satu karakter daripada orang-orang yang ada dalam kerajaan Allah yang seharusnya baik saya, baik saudara kita miliki. Dan dalam konteks itu adalah sebenarnya Matius pasal 5 sampai pasal 7 Yesus banyak berbicara
Karakter apa yang harus kemudian kita miliki? Nah, setelah hari ini kita sampai di dalam pembahasan berkaitan dengan Matius pasal 7 ayat yang ke-6. Saudara, dan satu ayat tersebut berbunyi demikian. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu mau lemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Saya ulangi kalimat ini. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Saudara, saya tidak tahu bagaimana saudara kesan pertama ketika membaca ayat ini, tetapi saya rasa salah satu kesan yang sangat mungkin muncul ketika seorang pertama kali membaca ayat ini, saudara, ada satu perasaan yang tidak nyaman sebenarnya. Ada satu perasaan yang tidak nyaman. Kenapa saya katakan ada perasaan yang tidak nyaman? Karena kenapa ya kok Yesus ketika menyampaikan statement ini, dan Yesus itu menggunakan kata-kata yang rasanya begitu kasar begitu. Yesus menggunakan kata anjing, Yesus menggunakan kata babi begitu. Dan jelas sekali kata anjing, kata babi ini merujuk kepada orang tertentu. Ini merujuk kepada manusia. Gambaran ini jelas seperti itu. Sehingga yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa Yesus menggunakan kata-kata seperti ini? Kenapa kata anjing? Kenapa kata babi? Saudara, kadang-kala saja ketika saya khotbah, lalu ya khususnya kalau istri saya ada begitu ya, kadang-kala ketika saya ngomong, kadang-kala ada kalimat yang menurut saya itu nggak sekasar Tuhan Yesus begitu. Tapi kadang-kala istri saya berkata, lu kalau kayaknya di mimbar tuh kan kudus ya. Ngomong tuh kayaknya mesti lebih jangan terlalu bahasa agak kasar begitu loh. Ya kadangkala memang sengaja bukan sengaja sih ya. Kadangkala bahasa yang agak kasar itu digunakan untuk tek gitu loh, buat kita sadar begitu loh. Tapi sekali lagi, kalimat ini menjadi satu kalimat yang menjadi pertanyaan. Saudara, itulah sebabnya di dalam buku daripada F.F. Bruce, saudara, di dalam buku daripada F.F. Bruce, The Hard Saying of Jesus, saudara, maka kata ini atau ayat ini termasuk salah satu kalimat Yesus yang sulit dimengerti. Satu kalimat Yesus yang sulit dimengerti karena bagi manusia ketika membaca, apalagi orang non percaya, ya, tiba-tiba saudara misalnya pakai kutipan ayat ini taruh di belakang mobil lah begitu yang gede. Waduh, ini orang nih fanatik benar begitu loh. Ini orang nih nggak benar banget begitu loh. Kenapa ngomong begini? Kenapa ngomong begitu? Nah saudara, itulah sebabnya F.F. Bruce di dalam The Hard Saying of Jesus, ayat ini termasuk kalimat atau kata-kata Yesus yang sulit dimengerti. Nah saudara, hari ini kita akan bersama mencoba untuk memahami ayat ini. Dan sekali lagi ayat ini ada dalam konteks khotbah di bukit. Saudara, kenapa saya harus tegaskan hal ini? Karena selalu ketika bicara mengenai arti, maka meaning is always in context. Jadi arti dengan konteks itu nggak bisa dilepaskan. Satu kata-kata yang kita kemudian dengar, kita harus ngerti konteksnya. Jangan saudara kutip kata-kata itu, comot kata-kata itu lalu dipakai secara general. Oh, keliru sekali. Nah, disitulah selalu terjadi kemudian problem. Kenapa kita ribut? Kenapa kita salah ngerti? Kenapa kemudian konflik terjadi? Karena kerap kali kata-kata itu dicopot di luar dari konteks. Bahkan konteks ini bukan hanya konteks secara historik, tetapi kadang-kala konteks nadanya, tone-nya. Saudara, satu nada, satu tone itu tuh bisa kata yang sama jadi maknanya berbeda. Karena ada nadanya, ada tone-nya. Nah saudara, disitulah kita menyadari bicara mengenai meaning is always in the context. Sehingga kita harus mengerti konteks dengan baik. Termasuk dalamnya ketika mempelajari Alkitab. Ayat ini. Nah saudara, ketika berbicara mengenai konteks, memang benar tadi saya mengangkat satu isu bahwa kata yang Yesus gunakan ini kata yang begitu kasar. Karena anjing, babi itu merujuk kepada sekelompok manusia tertentu atau manusia tertentu. Tetapi apakah benar kita bisa menarik kesimpulan dengan sederhana bahwa Yesus begitu kasarnya dengan kelompok manusia tertentu? Saudara, saya percaya jawabannya tidak. Karena kalau saudara lihat dalam Matius 5-7, Yesus sedang bicara mengenai satu karakter hidup yang baik sebenarnya.
Kalau Yesus sedang bicara kingdom behavior, saudara, maka yang menjadi pertanyaannya, bagaimana mungkin kingdom behavior itu kemudian menyebut orang dengan anjing, menyebut orang dengan babi begitu. Kalimat Yesus ini tentu berbeda dengan kalau seorang agak ada emosional berkata babi lu begitu loh, anjing lu begitu. Tentu saja berbeda, tentu saja berbeda. Dan lebih daripada itu, kalau kita melihat ketika Yesus merumuskan, membuat summary, ringkasan daripada hukum Taurat itu, Yesus bicara mengenai hukum Taurat itu adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan di Galatia, di Matius pasal 7 ini, dalam ayat-ayat selanjutnya nanti kita berjumpa dengan the golden rule daripada Yesus. Ketika Yesus berkata, apa yang kamu ingin orang lain lakukan kepadamu, engkau juga harus lakukan. Jadi jelas sekali kalau kita membaca secara keseluruhan, kita dapat memastikan Yesus tidak sedang mendiskreditkan. Yesus tidak sedang kemudian menyebut kata anjing babi ini seperti let's say lah, kalau seorang berkata anjing lo, babi lo begitu loh misalnya. Enggak seperti itu, bukan seperti itu. Karena Yesus adalah pribadi yang Alkitab mencatat ketika dia hidup, dia bergaul dengan orang-orang berdosa. Dia duduk makan bersama dengan pemungut cukai, dengan para pelacur. Yesus adalah pribadi yang sangat welcome terhadap semua orang-orang yang tersisih pada waktu itu. Saudara, secara konteks luas, Matius 5 sampai Matius pasal 7 bicara mengenai the kingdom character, heavenly character. Enggak akan pernah mungkin Yesus menyudutkan seseorang. Yesus sedang mendesak seseorang begitu rupa dengan kata-kata yang sangat kasar. Saudara, dan kalau kemudian kita melihat ayat ini dalam konteks yang lebih dekat, saudara, ini adalah Matius 7 ayat 6. Nah, Matius 7 ayat 6, kalau saudara ingat minggu lalu mestinya saudara mendengar khotbah Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Ada yang masih ingat isi khotbah kira-kira apa? Oke, dah ketimbang saudara pusing ya. Matius 7 ayat 1 sampai 5 adalah berbicara mengenai jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Yesus bicara mengenai kamu tidak boleh menghakimi, karena dengan ukuran yang kamu hakimi, kamu akan dihakimi. Dan bahkan Yesus memberikan satu kalimat yang sangat tajam sekali. Yesus berkata, lu tuh ya, jangan lihat balok di mata orang lain, tapi selumbar di mata lu nggak lihat. Balok itu gede lu lihat, selumbar yang begitu kecil begitu halus lu kagak lihat. Nah, Matius 7 1 sampai 5 sedang bicara mengenai jangan menghakimi, lalu diikuti ayat yang ke-6 ini. Diikuti ayat ke-6 ini. Nah, saudara, kalau kita berhenti sampai hanya Matius pasal 7 1 sampai 5, ketika seseorang membaca ayat-ayat itu, orang akan bisa menimbulkan ekses. Waduh, kalau gitu ya, lebih baik saya ini kemudian jaga mulut, jangan kasih komen apa-apa dah, jangan kasih penilaian apa-apa. Itu lebih safe, ya. Karena Yesus katakan, lu ngelihat orang, lu sendiri nggak ngelihat. Mendingan yang lain gue jangan lihat aja dah. Itu ekses yang terjadi. Apakah benar kita orang Kristen tidak boleh memberikan satu penilaian? Saudara, bukan itu poinnya. Bukan itu poin. Ketika Matius 7 1 sampai 5 bicara jangan menghakimi, bukan membuat kita tidak boleh menilai sesuatu. Bukan itu. Tapi Yesus sedang bicara mengenai satu refleksi diri yang tajam, yang harus ada. Karena kerap kali kita gampang melihat orang tapi sulit melihat diri. Dan cilakanya ketika melihat diri, kita cuma melihat diri yang keren-keren aja gitu loh. Saudara, heran sekali kalau kita berkaca, ada tompel dikit kita nggak terlalu masalah. Tapi orang lain punya tompel, kita berkata, heran lu kenapa punya tompel begitu. Tapi kalau lihat-lihat lu juga punya sebenarnya. Ya. Lihat orang lain kenapa hidungnya kok kurang mancung. Ya. Kok kayaknya lekukannya agak kurang. Tapi kalau lihat sendiri kayaknya oke. Nah, saudara, ini natur manusia. Ini natur manusia. Nah, di dalam konteks seperti itulah Matius 7 ayat 6 kemudian kita harus memahami. Sehingga beberapa penafsir sepakat, ya bukan saja F.F. Bruce tapi beberapa penafsir yang lain
sepakat bahwa Matius 7 ayat 6 ini ketika kita kaitkan dengan Matius 7 ayat 1 sampai 5, maka kalau Matius 7 1 sampai 5 bicara mengenai jangan menghakimi dan eksesnya kita kemudian nggak takut menilai, maka Matius 7 ayat 6 itu bicara mengenai satu penilaian yang tepat. Bagaimana seharusnya kita memberikan penilaian, atau dalam tanda petik kalau kita kaitkan dengan ayat 1 sampai 5 memberikan penghakiman. Ya, tapi lebih tepatnya kata adalah penilaian. Bagaimana seharusnya kita bersikap dengan penilaian-penilaian tersebut. Nah saudara, di dalam konteks itulah kemudian ayat ini Yesus berikan. Saudara, sehingga saya ingin mengajak kita melihat lebih jauh apa kemudian arti daripada ayat ini. Saudara, yang pertama adalah secara common sense ya, secara common sense ya. Secara common sense ayat ini sedang berbicara mengenai sebuah realitas yang boleh saya kaitkan dengan prinsip ketepatan ya, prinsip ketepatan. Jadi harus ini dengan ini harus cocok, harus matching ya. Kalau kita lihat dalam ayat ini, dalam gambar ini, babi itu matchingnya apa? Kubangan. Itulah sebabnya gambarannya seperti itu. Ada babi, ada tempat kubangan ya. Ada mungkin tempat sisa makanan dibuang ke situ, dia makan di situ, ada air yang mengalir di situ dan itu seperti menjadi lumpur kubangan yang begitu rupa dan dia hidup di situ. Itu matchingnya. Sehingga kalau kemudian Yesus berikan perumpamaan ini, jangan kasih mutiara kepada babi. Aduh, gila bener. Mutiara kok kasih ke babi? Ini sesuatu yang gak matching. Ini sesuatu yang tidak tepat begitu loh. Boro-boro ke babi ya. Kalau mutiara dikasih ke manusia pun sebenarnya kan gak sembarang manusia enakan pakai. Ya kan? Ada dalam tanda petik manusia tertentu juga. Saudara, beberapa kali kadang-kala bercanda dengan teman begitu ya. Misalnya saya dikasih jam Rolex. Oke. Jam Rolex ya, jam Rolex. Oke. Saya pakai, ya saya nggak pakai ketemu jemaat lah ya. Kalau ketemu jemaat kan nggak terlalu berani jujur ngomong ke saya, ya kan, karena hamba Tuhan. Ketemu dengan rekan-rekan hamba Tuhan, rekan-rekan gembala GKI. Pertanyaan saya, menurut tapi bisa juga mungkin sih ya. Poin saya adalah gini. Kalau mungkin jangan peristiwa itulah begitu ya. Misalnya saya pakai jam Rolex, oke. Saya kemudian pergi ke satu tempat ya, mobil saya menggunakan Kijang begitu ya, Kijang Innova begitu. Lalu saya parkir, saya turun, orang lihat Rolex. Pertanyaan saya, menurut saudara kira-kira orang itu berkata ini Rolex asli atau KW? Jawab yang benar. KW begitu. Lu nggak percaya gua, pendeta masa pakai nggak asli gitu. Tapi setuju sekali karena rasanya nggak terlalu matching. Apalagi kalau saya turun dari Kijang lancai begitu loh jadinya, iya kan? Kalau misalnya saya drive Porsche ya atau Jaguar begitu loh, lalu turun ada Rolex di situ, asli atau palsu? Orang akan berpikir kemungkinan besar asli. Berbahagialah saudara punya Jaguar, nggak usah pakai Rolex asli, tetap dipikir asli. Jadi ini yang saya katakan prinsip ketepatan jadinya. Ini kok nggak tepat begitu loh. Nah ini problemnya. Ke manusia aja tidak bisa semua manusia, ya. Karena ini mutiara begitu loh. Ini mutiara begitu loh. Jadi jangan kemudian kita dengan prinsip ketepatan ini ya kita paksain. Nah Yesus sedang berbicara mengenai hal seperti itu. Jangan dipaksain. Kalau memang kemudian prinsip ketepatan ini tidak terjadi, maka berkaitan dengan tema kita hari ini, itulah saatnya untuk waktu kita berhenti. Ketika berbicara misalnya dalam konteks ini, bicara mengenai kesaksian, bicara mengenai kebenaran, bicara mengenai Injil. Kita harus stop. Saudara, saya pernah mendengar kisah keluarga saya, encik sepupu saya. Jadi suaminya tuh masih Katolik, oke.
AQ saya yang agak jauh ya. Dia juga seorang pendeta ya, tapi cenderung pendeta yang maksudnya bukan kelompok Injili lah, kelompok karismatik lah begitu. Satu ketika dia visit ya, karena dia bukan di kota tersebut, ketika dia visit cici sepupu saya ini ya, jadi kayak statusnya ponakan dia begitu. Lalu tahu suaminya itu masih Katolik. Ya udah Katolik lama sih dari dulu gitu. Yang pendeta ini langsung ngomongin dengan tuh suami yang Katolik, dan ngomongnya itu cecer. Ngotot, saling ngotot begitu. Akhirnya yang terjadi apa endingnya? Berantem. Saudara, di sini saya rasa kita harus mengerti kapan kita harus bicara, kapan kita harus berhenti. Di sinilah Yesus memaksudkan prinsip ketepatan. Saudara, kalau saudara melihat Alkitab, menarik sekali. Yesus juga begitu. Lukas 23 ayat 9 dikatakan, ia yaitu Herodes mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tapi Yesus tidak memberikan jawaban apapun. Karena bagi Yesus, Herodes, lu ini bukan cari kebenaran sebenarnya. Lu bukan cari kebenaran. Hati lu, motivasi lu, politik yang terjadi ini udah gak benar begitu. Udah, it's enough. It's enough, saya gak ngomong lagi. Lu tanggung jawab dengan hidupmu sendiri. Saudara, saya rasa ini menjadi bagian yang kita harus belajar secara common sense ya. Saudara dan saya betul dipanggil memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan kebenaran. Tetapi the way, cara kita deliver, cara kita menyatakan kebenaran itu, kita harus melihat apa yang terjadi. Kita harus seksama. Orang dunia aja ngerti, mutiara jangan diberikan kepada babi. Kenapa ngotot? Kenapa paksa? Saudara, karena yang terjadi adalah orang akan lebih membenci kita. Dan orang tidak menghargai kebenaran yang kemudian kita sampaikan. Saudara, bukankah kerap kali kita juga begitu kan? Ada sales yang menawarkan sesuatu, telepon, ngejar terus. Ya. Saudara, bukan begitu caranya. Saudara, dan Yesus sendiri tidak menjawab. Saudara, bukan hanya itu. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab Kisah Rasul pasal 13 ayat 51, Paulus dan Barnabas juga begitu. Bahkan Alkitab menggunakan kata mereka mengebaskan debu kaki mereka. Itu satu gambaran yang seperti debu kaki dikebas. Oke, gue tinggalin. That's it. Udah. Saudara, ini common sense. Sesuatu yang sebenarnya kita harus mengerti. Orang dunia aja ngerti. Bagaimana dengan kita? Kepekaan terhadap situasi, kepekaan terhadap sekeliling, kepekaan kepada orang-orang yang ada. Dan satu unsur kita bukan memaksakan, karena selalu ingat, apalagi bicara mengenai memberitakan Injil, ini bicara mengenai the grace of God, anugerah Allah, bukan kita. Nah saudara, ini adalah secara common sense. Tapi saya akan mengajak kita lihat secara cepat. Karena ketika saya berinteraksi dengan firman Tuhan ini, saya mendapati bagian ini bukan sekedar common sense. Tapi ada beberapa hal yang saya ingin ajak kita melihat, yang saya secara personal saya dapat itu. Dan menurut saya inilah keindahan daripada ayat itu. Secara biblical, secara spiritual. Saudara, bagian yang pertama adalah saya mendapati bahwa sebenarnya di dalam ayat ini sebenarnya Yesus sedang berbicara mengenai satu realitas, nilai daripada Injil. Jadi Yesus ketika berbicara mengenai mengkontraskan mutiara dengan babi, ya, atau ketika Yesus mengkontraskan barang yang kudus dengan anjing, Yesus sedang bicara mengenai sesuatu yang priceless. Jadi kontras ini adalah satu kontras yang mau menunjukkan bahwa Injil itu adalah sesuatu yang priceless. Dan itulah sebabnya kalau misalnya saudara melihat nanti dalam Matius pasal yang 13 44 sampai 45, ketika Yesus bicara mengenai kerajaan Allah, Yesus berkata kerajaan Allah itu seumpama pedagang yang dia menemukan mutiara yang berharga. Sekali lagi, kata mutiara digunakan di dalam Matius 13 tersebut. Pedagang yang menemukan mutiara yang berharga itu, dia menjual semuanya, apapun itu, untuk kemudian mendapatkan itu. Jadi ketika kontras ini, Yesus mengkontraskan babi dengan mutiara, anjing dengan hal yang kudus.
Maka Yesus mau ingatkan kepada para pendengarnya, kalian harus ingat, ketika kalian menjadi bagian the kingdom of God, ketika kalian diselamatkan, ketika kalian kemudian percaya kepada Kristus, maka ini adalah sesuatu yang priceless. Ini sesuatu yang tidak bisa ada nilainya, melampaui itu. Injil itu, keselamatan itu menjadi sesuatu yang begitu amat sangat bernilai. Saudara, dalam perjalanan iman kita harus semakin layer demi layer menemukan bahwa ini priceless, ini priceless, ini priceless. Karena apa? Dalam hidup kita itu di counter dengan teori saya tahu ini priceless, tapi pada kenyataannya apa yang priceless dalam hidup kita? Prestasi kita, karir kita, jenjang top, atau harta materi kita, atau nama yang terkenal, diri yang lebih eksis. Apa yang priceless? Saudara, di sini menjadi problem. Kita menyebut diri orang Kristen, tetapi menurut saya ini menjadi proses daripada pertumbuhan rohani kita. Sebuah proses di mana semakin hari saya semakin menyadari ini priceless, ini priceless. Kalau ini benar priceless, apapun nothing, apapun nggak ada artinya lagi. Saudara, itulah sebabnya Paulus berkata, segala sesuatu kuanggap rugi, bahkan kuanggap sebagai apa? Sampah. Saudara bisa melihat ini. Kenapa sampah? Karena pengenalan akan Kristus membuat segala sesuatu itu kuanggap rugi dan sebagai sampah. Saudara, kalau kita mengerti Kristus segala-galanya, seperti pujian tadi. Ya, tadi kalau tidak salah ada menyanyikan lagu tersebut. Kristus segala-galanya. Kalau benar Kristus segala-galanya, saya percaya di gereja, hidup keluarga, semuanya kita akan peaceful. Kenapa konflik terjadi? Karena saya merasa ego saya diusik. Lu tidak hargai saya. Atau dia lebih dihormati, saya kurang. Atau saya ingin lebih mencapai posisi itu. Saudara, kita banyak di gereja, termasuk kami hamba Tuhan. Salah tidak hamba Tuhan punya mimpi menjadi pendeta? Salah tidak hamba Tuhan punya mimpi jadi gembala? Salah tidak hamba Tuhan punya mimpi jadi gembala gereja gede, apalagi kayak Pluit gini, kan keren begitu loh jadi. Salah tidak? Saudara, kita tidak bisa berkata itu salah, tapi semua kita termasuk hamba Tuhan, kita harus uji. Saudara, banyak hal-hal yang menurut saya kita secara teori berkata Tuhan segala-galanya, Injil segala-galanya, termasuk hamba Tuhan. Tapi saya ditempatkan di gereja mana, itu akan penting. Itulah sebabnya saya senang beberapa waktu lalu ketika Pak Adri di acara peneguhan pendeta dan emeritasi. Satu lagu yang saya juga udah bertahun-tahun udah gak ingat lagi. Lagu pendeta Stephen Tong, kemana saja aku telah sedia. Benar aku telah sedia. Wait, benar telah sedia. Dan pendeta Stephen Tong ketika mau nulis lagu itu sebenarnya dia tulis di seperti kayak secarik, kayak daun begitu, cuma coret-coret karena nggak ada kertas waktu itu. Kenapa? Karena dia sedang masuk ke pedalaman daerah Kalimantan sana. Lalu dia berjumpa dengan seorang bule, ya, misioneri ada di situ untuk melayani orang-orang di pedalaman. Dia cuma berpikir, Tuhan, betul, kemana saja Tuhan, aku harus sedia. Dalam kota besar atau dalam rimba. Kalau kami di sekolah teologi plesetin, dalam kota besar atau lebih besar. Ini kelihatan plesetin, tetapi satu hal yang berbahaya. Satu hal yang berbahaya. Kalau kita tahu priceless, mau kemana saja, di mana saja, posisi apapun, itu bernilai. Sama. Saudara jemaat jangan berpikir saudara harus punya posisi begini, punya begini. Itu yang paling penting. Kalau betul kita ada dalam pemahaman, pengenalan yang lebih mendalam akan Kristus, dalam the kingdom behavior ini,
maka kita akan melihat Yesus benar segala-galanya. Yesus benar segala-galanya. Nilai daripada Injil adalah nilai yang priceless. Hal yang kedua yang saya ingin ajak kita melihat adalah kisah ini juga bicara mengenai sebuah realitas penolakan yang harus kita siap. Saudara, Yesus memberikan gambaran di situ adalah gambaran babi dengan anjing. Oke. Kalau saudara lihat babi dan anjing kayak begini, oke nggak? Ini kan babi si babi, tapi kan cute juga kan babinya, ya kan? Anjing si anjing, tapi ya siapa kagak demen, ya. Itulah sebabnya sekarang kan cukup banyak kita pelihara anjing begitu. Apalagi kalau anak-anak udah pergi sekolah, di sana udah gede, ya suami istri udah mau seco begitu, ngapain jadinya? Ya udah anjing deh, mau anjing kayak kucing kayak begini. Ini kan asik. Saudara, kalau kita perhatikan, Yesus tidak sedang bicara mengenai babi dan anjing kayak begini. Ya ini betul babi dan anjing, tapi gambaran yang lebih tepat adalah gambaran kayak begini. Satu babi liar. Dan saudara, ini babi di Palestina itu adalah babi yang ternyata rumpunnya itu ada pengaruh daripada babi Eropa yang wild, ya, yang liar. Dan kalau saudara perhatikan itu seperti kayak ada babi celeng, babi hutan, ya, ada kayak taringnya dikit, ya. Nah anjing juga anjing, ya ini anjing lebih liar lagi, ya. Sebenarnya saya mendapatnya ada beberapa gambar yang lebih serem, cuman saya rasa sekali lagi kayaknya nggak terlalu nyaman, ya. Gambar-gambar seperti itu. Tapi intinya adalah ini bukan sesuatu yang nice. Ini adalah babi hutan dan anjing liar. Dan itulah sebabnya kalau saudara perhatikan dengan teliti, Matius 7 ayat 6, Yesus berkata supaya jangan sampai itu diinjak-injak dengan kakinya. Lalu dikatakan apa? Lalu ia berbalik mengoyak kamu. Dia bukan injak-injak tuh mutiara. Bukan saja tidak menghargaimu, tetapi dia berbalik mengoyak kamu. Saudara, inilah berita daripada kerajaan Allah. Matius 5-7 bicara mengenai the kingdom of God, the kingdom behavior. Kingdom behavior adalah apa? Sebuah kesadaran Injil segala-galanya. Tetapi ketika saya ada dunia itu penuh dengan segala penolakan, bahkan segala ancaman bagi perjalanan iman saya. Tadi satu lagu sebelum lagu pujian untuk khotbah, saudara ingat judul lagunya? Jangan yang singer. Ada? Yang ingat jemaat? Ada yang ingat? Ada enggak? Lagu sebelum pujian. Iya. Lagu Ikut Yesus, ya. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemanan. Saudara, lagu itu ketika nyanyi asik juga, dan pemusik by the way luar biasa, aransemennya bagus. Tapi benar mau ikut Yesus? Benar mau ikut? Dan lagu itu kan meskipun susah, ya, meskipun susah mau ikut, benar mau ikut? Ditolak, dianiaya. Saudara, inilah jalan daripada jalan perjalanan iman. Saudara mau jadi murid Kristus yang sesungguhnya, maka saudara harus siap untuk pikul salib. Yesus adalah seorang yang terus terang. Kamu mau ikut aku? Come on, oke. Sekarang pikul salib, sangkal dirimu. Tetapi di situ ada kekuatan Tuhan tentu saja. Tapi salib adalah salib. Gambaran ini ketika bicara mengenai babi hutan, anjing liar. Gambaran ini mau mengingatkan kita perjalanan hidup kita adalah perjalanan yang tidak mudah. Perjalanan yang akan berhadapan dengan tekanan. Perjalanan akan berhadapan dengan kesulitan. Perjalanan akan berhadapan dengan unfair daripada hidup. Itulah sebabnya kalau saudara membaca dalam kitab Mazmur, salah satu seruan daripada kitab Mazmur adalah how long, O Lord? Berapa lama lagi ya Tuhan? Saudara, apakah engkau mengalami unfair dalam hidupmu?
Apakah saudara mengalami kesulitan dalam hidupmu? Apakah saudara mengalami masalah dalam hidupmu? Saudara, saya harus katakan realitas kesulitan, masalah menjadi bagian yang tidak bisa kita lepaskan ketika kita masih ada dalam dunia. Dan inilah berita Injil. Berita Injil bukan berita yang murahan. Tidak. Saudara, itulah kita sampai dalam poin yang terakhir. Kita bukan saja bicara mengenai realitas nilai Injil. Ada penolakan dan bahkan ancaman daripada Injil tersebut. Tapi sebenarnya satu hal yang saya sangat ingin kita sadari adalah seperti apa sebenarnya kemudian kehidupan Injil yang harus kemudian kita miliki. Karena sekali lagi Matius 5-7 bicara mengenai kingdom behavior. Karena begini, balik kepada prinsip ketepatan tadi. Tadi saya katakan secara common sense prinsip ketepatannya nggak cocok. Mutiara dengan babi. Oke. Sehingga seharusnya yang terjadi kemudian mutiara dan orang percaya mestinya. Kita. Jadi Yesus sebaliknya, Yesus betul Matius 7:6 berkata, jangan kamu memberikan yang kudus itu kepada anjing. Jangan kamu berikan mutiara itu kepada babi. Jangan. Kalau gitu yang seharusnya bagaimana? Yang seharusnya adalah berikan yang kudus itu kepada siapa? Umat Allah. Berikan mutiara itu kepada siapa? Orang percaya. Jadi kalimat reverse, kalimat kebalik daripada Matius 7 ayat 6 yang harus kita pikirkan adalah begini. Saudara dan saya adalah orang percaya. Saudara dan saya adalah umat Allah. Dan saudara dan saya lah yang layak. Yang layak untuk menerima mutiara yang priceless itu. Saudara dan saya adalah orang yang layak untuk menerima hal-hal yang kudus itu. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana engkau menggunakan the priceless life itu? Sorry to say, apakah engkau menggunakan seperti anjing? Apakah engkau menggunakan seperti babi? Setiap minggu kita mendengar Injil. Setiap waktu kita bisa berinteraksi dengan firman Tuhan. Tapi pertanyaannya, sikap apa yang engkau tunjukkan? Sikap apa yang saya tunjukkan? Saudara, ketika saya sampai pada bagian ini, saudara, saya sungguh sadar, maaf harus saya katakan. Kita yang seharusnya orang percaya yang dikatakan paling layak menerima mutiara dan barang kudus. Banyak kita justru bermain-main itu. Kita rajin ke gereja, that's good, luar biasa. Saudara mungkin punya komitmen membaca Alkitab sana sini, luar biasa. Saudara bahkan melayani di tengah kondisi COVID, saudara masih bisa datang berlatih. Ketika banyak orang takut, saudara datang berlatih, luar biasa. Tapi apakah semua kegiatan religius yang dilakukan itu equal, sama dengan sikap yang menghargai Injil itu? Karena kalau saudara ingat Matius 5 sampai Matius pasal yang ke-7, kalau saudara ingat, maka konteks itu Yesus sedang berbicara mengenai apa? Yesus sedang menyoroti juga pemimpin agama. Itulah sebabnya Yesus bicara banyak mengenai Yesus dan hukum Taurat dalam Matius pasal yang ke-5. Jadi konteksnya itu adalah pemimpin agama. Konteksnya itu adalah orang-orang yang beragama, umat Allah. Bahkan hamba-hamba Tuhan seperti saya. Tapi Yesus cuma berkata, kalau lo dengan gampang bisa ngerti, permata gak boleh untuk babi. Hai orang Farisi, hai ahli Taurat,
Lu sikap lu kayak babi nggak? Setelah sampai di sini, menurut saya ini satu tamparan keras bagi setiap umat percaya setiap zaman. Sampai di sini menurut saya ini tamparan keras bagi setiap umat percaya. Jangan bermain-main dengan hidup. Jangan main gereja-gerejaan. Jangan main gereja-gerejaan. Cukup banyak setiap kita, sorry to say, kita main gereja-gerejaan. Dan bahkan kita pemimpin gereja. Kita main gereja-gerejaan. Sorry. Kita ngapain sekarang? Kita ngapain? Termasuk saat ini ketika kita ada di gereja, kita ngapain? Kalau engkau pulang dari rumah ini langsung, mungkin engkau dengan istrimu, dengan anakmu, dengan siapapun, atau personal life-mu, engkau hancur. Saya pernah berkata, Tuhan kasih karunia saya berkhotbah, kalau saya khotbah oke lah. Lalu istri anak saya berkata, suamiku khotbah bagus banget ya. Sehingga kalau dia sudah ke gereja, mendingan ke gereja aja terus, khotbah aja terus, jangan pulang-pulang. Anak saya berkata, papi itu brilian idenya. Kalau udah di gereja, udah bawa aja kasur ke sana. Jangan balik ke rumah. Kalau istri saya, anak saya berkata seperti itu, saya mau khotbah bagus apapun, nggak ada artinya. Karena apa? Saya sedang kayak babi yang menginjak, yang priceless itu. Saudara, kita tidak main gereja-gerejaan, tidak. Dan one day nanti kita akan berhadapan dengan Allah yang kita tidak bisa bersembunyi. Saudara bisa bersembunyi terhadap hamba Tuhan, terhadap pendeta. Kita pendeta dengan pendeta bisa saling sembunyian. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, semua akan terbuka. Dan saya khawatir kita itu adalah babi yang menginjak mutiara tersebut. Kita adalah babi yang menginjak mutiara tersebut. Saudara, Matius 5-7 Yesus sedang mengoreksi para imam, para ahli Taurat. Artinya dia mengoreksi orang percaya, para pemimpin gereja, orang-orang Kristen. Kisah ini Yesus berkata, kamu jangan bodoh benar, mutiara itu dikasih ke babi. Mutiara itu dikasih ke orang yang, orang pun tadi saya katakan gak bisa orang sembarangan, bukan? Orang yang benar layak. Saudara dan saya mestinya adalah orang yang layak itu menerima Injil. Tapi betulkah seperti itu? Betulkah seperti itu? Saudara, disinilah ketika saya memikirkan mengkaitkan kembali. Saya tidak tahu tujuan daripada tema ini, time to speak, time to be silent, ya. Tapi kalau di bagian pertama tadi saya katakan memang bagian Yesus berkata ada waktunya engkau stop, jangan ngomong. Tapi dalam bagian ini saya harus katakan inilah saatnya kita harus bicara. Yaitu bicara itu dengan apa? Hidup saya, hidupku. Hidup saya, hidupmu, kita harus seperti toa yang gede. Setelah saya khotbah ini akan selesai. Tapi setelah saya turun, khotbah itu terus berlanjut melalui hidup saya. Khotbah sementara akan selesai, tapi ketika saya turun, khotbah yang sejati itu sedang saya dengan toa saya siari. Pertanyaannya, khotbah seperti apa yang saya siarkan? Saudara, inilah panggilan kita. Ketika engkau keluar dari gereja ini, ketika engkau kembali ke rumah, kembali kepada keluargamu, kepada pekerjaanmu, pada lingkunganmu, inilah time to speak. Dengan hidupmu, dengan hidup. Itulah sebabnya kan dikatakan hidup itu speaks louder than words. Hidup kita itu berbicara lebih keras daripada khotbah suara yang saya katakan, dari pujian paduan suara, dari segala pelayanan kita. Saudara, mari pagi hari ini kita ingatkan kembali the kingdom behavior tersebut.
Dan betulkah kita layak menerima mutiara itu? Betulkah kita respect, kita hargai, dan kita tunjukin mutiara itu? Atau jangan-jangan kita adalah babi dan anjing. Kita adalah babi dan anjing. Saudara, biarlah Tuhan Roh Kudus bekerja pada dirimu, pada diriku, untuk kita kembali datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Kalau selama ini engkau mungkin bertingkah seperti anjing, seperti babi, bertobatlah, kembali kepada Dia. Dan minta anugerah Tuhan supaya hidup ini bisa benar adanya. Bisa benar adanya. Saudara, biarlah Tuhan Roh Kudus terus memberkati engkau mengingat akan firman ini. Dan jangan bermain-main dengan hidup ini. Jangan bermain-main dengan hidup. Tunjukkan kepada dunia, saudara dan saya punya harta yang priceless. Dengan hidup yang bisa dipertontonkan pada dunia. Mari kita berdoa. Hamba sungguh berdoa memohon tolong setiap kami. Tolong setiap kami, Tuhan. Mungkin selama ini kami tidak sadar, kami berpikir Matius 7 ayat 6 ditujukan kepada orang-orang di luar sana. Memang benar Tuhan. Tapi Matius 7 ayat 6 juga ditujukan kepada kami yang harus berkaca. Jangan-jangan selama ini kami hanyalah babi-babi dan anjing yang tidak menghargai anugerah Tuhan. Oh Tuhan, hamba sungguh berdoa Roh Kudus terus berbicara kepada kami. Dan kami sungguh berbenah diri. Kami sungguh berbenah diri. Dan kami jangan bermain-main dengan hidup kami ini. Hamba sungguh berdoa Tuhan, tolong kami. Tolong kami. Dan biarlah kami juga boleh belajar lebih hidup benar di hadapan Engkau. Dan hidup kami menjadi corong Injil. Hidup kami menjadi satu toa kebenaran yang kemudian diberitakan kepada orang-orang sekeliling kami. Berkatilah Tuhan, tuntunlah hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.